Ini kita mau pasang Pioneer DMHZ 9350BT di Volfire ya, Alphard tahun 2022 untuk bagian head unitnya ini ya. Nah, jadi head unitnya ini dia layar 9 in floating ya. Cuma nanti untuk di Toyota Alphard ini dia pas ya, tidak ada tambahan panel frame atau yang lainnya. Nanti sesuai dengan panel frame-nya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Untuk pemasangannya karena di sini udah sempet ganti dengan Android ya, dan juga dia ada bawaan kamera 360-nya juga ya. Nanti kita cek juga di bagian interiornya sebelum kita bongkar dan sebelum kita pasang si Pioneernya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian interiornya ya. Nah, seperti apa sih interiornya? Nah, ini dia untuk bagian interiornya daripada si Volfire ya. Di sini dia udah diganti dengan merek Enigma ya. Nah, ini teman-teman udah lihat Enigma Android ya. Jadi trouble-nya itu dari si customer kita itu untuk bagian Apple CarPlay-nya itu susah teman-teman ya connect-nya. Jadi beliau putuskan ganti dengan seri branded yang bukan Android, non Android, tapi dia bisa CarPlay dan juga Android Auto ya. Nah, jadi kita sarankan pakai Pioneer DMHZ 9350BT 9 in nanti untuk panel frame Androidnya. Jadi untuk panel frame-nya ini udah terbuka ya si Alphard-nya ini ya. Jadi yang kita buka itu bagian ininya, panelnya. Nah, ini lagi dipegang sama bos kita ya. Nah, ini kita harus buka dulu kiri kanan. Setelah itu tadi yang saya sempat bilang untuk bagian panel chrome-nya ya. Dia panel chrome-nya letter U, jadi kita harus buka dulu ya. Kalau aslinya dia ada panel bautnya di sini ya, ada baut-bautnya. Cuman berhubung sini udah ganti Android, untuk bagian baut-bautnya sudah tidak terpakai. Nanti untuk bagian hazardnya ini nanti kita pindahin kembali ke panel dashboard aslinya dan juga kisi-kisi AC-nya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini udah copot ya. Nah, dari si panelnya, jadi tinggal kita cabut-cabut aja untuk bagian perkabelannya. Oke, lanjut ya. Seperti apa sih untuk hasil suara daripada si Pioneer ini? Oke, lanjut. Oke, jadi ini kabel Androidnya udah kita lepas-lepasin ya. Nah, udah kita standarin dan ini untuk pretelan si Enigma-nya untuk kabel-kabelnya. Sekarang kita mau copot bagian GPS-nya ya, modul antena GPS-nya. Dan di sini ada tambahan modul 360-nya ya. Ini untuk kabelnya, modulnya ada di bawah sini, tertanam di dalam sini teman-teman ya. Jadi ini udah termasuk tambahannya dan juga dia ada TV plafon. Nah, TV plafonnya nanti tetap connect ya, tanpa harus mematikan yang originalnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Jos, mantap ini. Oke, jadi untuk bagian kabelnya sedang dirakit dulu ya. Nah, jadi ini kita korbankan kabel play-nya si Android supaya tidak ada pemotongan kabel daripada si soket play soket originalnya si mobilnya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sedang rakit dulu ya untuk perkabelannya. Nah, ini dia untuk kabel daya 12 voltnya kita sambung, kita gunakan kabel play dan juga nanti soket radionya juga tetap terpakai ini, dan soket kemudi setirnya juga. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk Pioneer kemudi setirnya dia pisah ya teman-teman ya, jacknya. Nah, seperti ini. Jadi jack out 3,5 mili seperti ini ya. Nah, ini dia. Dia sudah include, tinggal kita sambungkan ke kabel play-nya Android nanti. Kita bypass ke sini supaya tinggal colok ke bagian ininya juga ya, soket mobilnya. Nah, seperti itu. Di sini ada modul GPS untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Nah, seperti ini. Dan ini untuk soket Type C ya, USB Type C-nya. Jadi udah bisa untuk apa ya? Tempo hari saya lupa sempat nge-review untuk aplikasi luar. Dan ini untuk mikrofonnya, untuk Bluetooth-nya, dan juga jack untuk pre-out ya, video out-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Di sini ada input kamera, output untuk video rear ya. Nah, ini dia. Alexa teman-teman ya. Kalau nggak salah itu dia bisa Alexa teman-teman. Jadi Alexa itu aplikasi sejenis apa ya? Fitur untuk ngelink kita ke aplikasi luar ya. Jadi kita bisa nonton internet, bisa internet juga, YouTube atau segala macam, dan juga nonton film teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah ada tambahan apa ya, saya lupa ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjutlah ya. Mantap. Oke, jadi untuk perkabelannya ini udah selesai semua ya. Nah, ini kita gunakan kabel play biar tidak ada pemotongan juga. Tadi kita korbankan untuk gunakan soket play-nya Android. Kita bypass langsung ke soketnya Pioneer. Nah, seperti ini ya.
Oke, ini untuk perkabelan udah selesai semua. Sekarang kita mau ngerakit untuk bagian head unitnya teman-teman ya. Seperti apa sih? Ikutin terus, mantap. Oke, sekarang kita lanjut mau ngerakit bagian head unitnya ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk bagian head unitnya itu dia terpisah ya teman-teman dari bodinya ya. Jadi banyak pretelan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bodinya, bodi belakang. Dan ini untuk layar dan juga bracketnya. Ini udah saya pasang ya. Nah, ini dia. Jadi untuk si soketnya ini dia nggak ada di sini, melainkan kabel seperti ini teman-teman ya. Nanti dicolok ke bagian layarnya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada bodinya juga ya. Ada bracket ya. Nah, ada bracket, nanti si bodi ini numpang di atasnya sini. Jadi seolah-olah akan seperti double din teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Hasilnya seperti apa sih? Ikutin terus. Oke, ini udah jadi ya untuk ngerakit bracketnya. Jadi untuk hasil akhirnya seperti ini, dan kabel untuk layar dia tetap ngambil dari belakang ya. Nah, seperti ini udah dikeluarin kabelnya, kabel besar yang hitam itu langsung colok ke layarnya. Nah, seperti ini ya. Untuk layarnya ini ya pas di panel frame originalnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes, kita coba ya. Nah, coba dulu sebentar. Nah, oke ya. Jadi untuk layarnya pas tuh ya, masuk tuh pas ya. Nah, ini karena belum di bracket tuh pas ya. Nah, jadi tidak ada celah dan tidak ada sela-sela kiri kanannya, semuanya rapi teman-teman ya. Jadi ini panel aslinya. Memang kalau untuk teman-teman yang pengen pasang untuk menghasilkan suara yang jauh lebih bagus, memang pakainya branded ya, Pioneer ya. Seri 9 di Alphard tahun 2022 tanpa harus ganti panel frame, dan juga hasilnya lebih rapi ya. Nah, di sini juga ada tulisan high res ya. Nah, terus memang untuk harganya memang lumayan mahal teman-teman ya, belasan juta ya. Mungkin kalau saya jual berikut modul itu 20 juta lebih teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ada harga ada rupa teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman ya, ini udah selesai untuk pemasangannya, udah nyala. Cuman ada trouble di bagian kamera 360 nya teman-teman ya. Jadi tadi saya sempat telepon dari pihak penyuplai modul 360 nya ya, yang khusus untuk mobil si Alphard ini. Dia bilang untuk pemasangan kamera Alphard atau kamera original dari si Alphard di tahun ini menggunakan head unit Pioneer seri tinggi ya, seri 8 ke atas itu sudah nggak support teman-teman ya. Kenapa? Karena resolusi kamera 360 bawaan mobil itu terlalu kecil teman-teman ya. Sedangkan si Pioneernya ini dia resolusinya udah tinggi, sudah high res. Jadi untuk resolusinya dari si Pioneernya ini udah nggak bisa nerima teman-teman ya. Jadi alias blank, nggak bisa diapa-apain kecuali ganti kamera. Apapun itu alasannya nggak bisa teman-teman ya. Jadi kamera bawaan dari si Alphard nggak bisa connect ke sini meskipun tambahan modul atau segala macam. Mau nggak mau harus ganti 360-nya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Info langsung dari penyedia atau penyalur modul 360-nya. Tapi kalau pakai Android itu bisa teman-teman ya. Yang nggak bisa itu pakai Kenwood seri tinggi, Pioneer seri tinggi, Alpine dan GVC ya. Itu nggak bisa. Untuk seri tertinggi semua teman-teman ya. Nah, oke, jadi seperti itu untuk infonya. Terima kasih ya teman-teman ya. Sekarang kita mau lanjut untuk ngerapiin si panel frame-nya. Oke, jadi ini pemasangannya udah beres semua ya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini ya, rata ya. Nah, jadi ini kita gunakan panel frame aslinya tanpa harus mengganti si panel frame-nya teman-teman ya. Untuk hasil suara dari si Pioneer DMAZ 9350 BT seperti ini. Suaranya bagus ya. Ngebas. Oke, sekarang kita mau kalibrasi si kemudi setirnya ya. Nah, ini dia. Caranya gimana? Seperti ini. Kita masuk ke home. Terus kita posisi short off dulu ya. Setelah itu kita masuk ke bagian settingan. Cari di sini steering wheel control ya. Nah, ini dia. Sebentar saya perbesar. Nah, steering wheel control. With adaptor atau adaptor, tanpa adaptor, menggunakan adaptor atau tanpa adaptor. Kita klik tanpa adaptor Jepang. Nah, setelah seperti ini kita langsung arahkan shotnya dan kita pencet di bagian sininya nih ya, tombol ini. Nah, langsung berubah plus. Nah, plus, dan sekarang kita min.
Setelah itu track maju dan mundurnya ya, kita mundur dulu, harus maju up ya. Oke, 1 2 3 4 5. Setelah itu kita pencet oke ya, karena memang di sini modenya hanya 1 2 3 4 5 dan sedangkan ini push control ya, ini nggak masuk ke bagian sini. Nah, setelah itu kita back dan kita play lagi untuk bluetoothnya. Kita play. Nah, ya. Oke, udah connect ya. Nah, udah connect ya. Nah, untuk hasil suaranya seperti ini. Mantap. Oke, jadi sedikit penjelasan di sini ya. Trouble dari si DMH Z9350 ini karena resolusinya dia udah LED dan resolusi Full HD-nya udah terlalu tinggi. Nah, sedangkan kamera 360 bawaan daripada si Alphard-nya itu dia nggak bisa connect teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi blank. Resolusinya nggak bisa keterima dari si Pioneer-nya. Tadi kalau teman-teman gunakan Android dia bisa, tapi dia pecah blur teman-teman ya. Masih bisa ada gambar tapi blur pecah. Tapi kalau untuk Pioneer ini dia total nggak bisa connect untuk bagian videonya. Kenapa? Karena resolusi daripada si Pioneer ini sudah terlalu tinggi teman-teman ya, dibandingkan dengan Android ya resolusinya udah paling tinggi karena ada upgradean si software bagian high res-nya ini teman-teman ya. Nah, jadi dia untuk gambarnya benar-benar sudah full high res dan full HD juga, udah nggak bisa keterima lagi teman-teman ya untuk bagian kamera 360-nya. Kenapa? Karena resolusi kamera 360 bawaan dari si Alphard-nya sendiri itu resolusinya kecil teman-teman ya. Untuk resolusinya kan dia ada VGA apa segala macam lah ya, seperti itulah teman-teman ya. Intinya sudah nggak bisa terbaca dari si kamera si DMH Z9350BT. Solusinya hanya ganti kamera 360 teman-teman ya, itu baru bisa. Mau diakalin seperti apapun tidak bisa, karena tadi saya sempat tanya dari penyedia modul 360 khusus untuk mobil Alphard ya, khusus kamera 360 itu benar-benar tidak bisa teman-teman ya. Mau diakalin seperti apapun tidak bisa. Jadi teman-teman kalau mau pasang seri DMH-Z ataupun Alpine ataupun GVC ataupun Kenwood yang layar 9 in yang sudah seri tinggi, itu hati-hati tidak bisa connect untuk kamera 360-nya. Kecuali kamera 360-nya itu diganti dengan aftermarket teman-teman ya, itu baru bisa. Oke, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan sedikit mengenai permasalahan kamera 360-nya kenapa tidak muncul di sini ya. Nah, itu seperti itulah. Jadi ada pengupdatean software daripada si Pioneer-nya jadi jauh lebih tinggi. Nah, jadi istilah kasarnya itu dari pihak Jepangnya itu si Pioneer ngeblok bagian videonya. Jadi teman untuk 360-nya itu untuk input kameranya itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi khusus harus yang bagus punya kameranya. Nah, seperti itu. Oke lah teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.